Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat gitu. Kembali lagi di Happy Nong sama Nurul di sini. Jadi 2 hari yang lalu aku berencana bikin kue tradisionalnya Jerman gitu. Yang aku pelajarin dari sosial media adalah gak semua makanan atau resep yang tampilannya bagus di Instagram atau di YouTube atau di Facebook atau di media sosial manapun itu enak dan bakal berhasil kalau kita masak. Kalau kita follow-followan di Instagram, kalian pasti menyadari kalau aku tuh suka masak. Makanya aku juga gendut dan susah kurus. Tapi bukan itu intinya guys. Aku tuh suka mencoba resep-resep yang baru gitu. Entah itu masakan Eropa, entah itu masakan Indonesia yang belum pernah aku makan sebelumnya, atau sering aku makan tapi selama tinggal di Jerman susah makannya gitu, susah carinya gitu kan. Jadi harus mau nggak mau harus belajar sendiri tentang bakso. Aku seumur hidup selama di Indonesia aku nggak tahu caranya bikin bakso dan nggak pernah kepikiran gimana caranya bikin bakso, dan emang nggak pernah kepikiran buat bikin bakso sendiri karena kayak dengan uang 5.000 kita tuh udah bisa makan bakso kan di Indonesia. Mau harus bikin sendiri, belajar bikin sendiri, dan akhirnya aku bisa menemukan rasa bakso yang sesuai sama aku. Oke, balik lagi. Aku kan bikin kue tuh jadinya, aku dengan pedenya rencananya bikin kue itu untuk dibawa ke teman aku, mau aku kasih karena dia lagi sakit gitu kan. Dan gak taunya guys, jahan di kuenya karena aku nggak punya gula, dan aku pikir gulanya tuh di resepnya tuh kebanyakan, sedangkan aku nggak terlalu suka yang manis banget kayak baklava gitu. Aku nggak terlalu suka karena manis banget kan, jadi aku kurangin, jadinya tuh hasilnya juga nggak bagus. Dan kenapa aku bilang nggak bagus guys, jadi mau aku baking selama apapun itu dia nggak akan mateng guys. Malah atasannya tuh angus tuh, aku masih ada, padahal tujuan aku tuh gimana caranya si tengah ini tuh biar matang, ternyata tuh nggak bisa. Dan di videonya, jadi kan ada dua resep, ada dua adonan yang dibikin terpisah, yang atas sama yang bawah gitu kan. Yang bawah ini tuh kalau resep aslinya, padahal aku nggak ngurangin bahan-bahannya sama sekali. Ini tuh bahan-bahan sesuai sama bahan-bahan di resepnya. Dan harusnya ini tuh kuenya bisa dibagi dua. Sedangkan yang hasil bikinan aku tuh dia cuma segini tingginya guys. Gimana caranya mau dibagi dua gitu kan. Ini harusnya tuh jadi kayak meringue. Kalau kalian tahu meringue tuh kayak gimana ya, yang putih terus nanti hasilnya keras gitu ya, kayak yang teksturnya tuh keras gitu kan. Kalian lihat. Kalian lihat. Lembek guys. Dan menurut aku tuh ini manis banget. Aku juga nggak tahu gimana cara menyelamatkan kue ini karena udah aku panggang lebih lama tapi tetap nggak bisa matang gitu. Jadi kayaknya tetap harus dibuang. Atau enggak, alhamdulillahnya aku kerja di toko roti gitu kan. Jadi aku bisa bawa kue ini ke sana. Nanti sama dia dikasih jadiin makanan buat babi. Jadi lebih mending daripada dibuang percuma gitu kan. Lebih mending dimakan sama babi. Kalau kalian lihat di Instagram dan aku nge-share resep itu di Instagram, itu artinya mantul, udah lulus uji uji coba keberhasilan resep gitu. Karena aku ngupload di Instagram itu sebenarnya bukan buat siapa-siapa, sebenarnya buat aku, karena misalnya kalau ada tamu yang datang, aku nggak perlu lagi pusing-pusing mau bikin apa gitu kan. Aku tinggal recook yang pernah aku masak dan udah aku upload di Instagram, karena artinya itu udah enak dan cocok buat aku dan cocok buat di suamiku dan cocok juga buat si tamu-tamu Eropa aku dan atau tamu-tamu Indonesia aku gitu. Jadi lolos uji di rumah aku gitu kan. Jadi kalau kalian mau nge-recook juga, selama bahannya sama, teknik masaknya sama, insya Allah jadi. Dan enak, tenang aja. Jadi aku kepikiran, mending aku upload juga resep yang aku ikutin dari sosial media. Jadi kalau misalnya gagal ya gagal, kalian juga udah tahu. Mungkin kalau kalian yang masak bisa berhasil, tapi pas aku yang masak nggak berhasil mungkin. Dan mungkin dengan nonton vlog aku, kalian bisa lebih tahu salah aku di mana dan bisa ngasih tahu aku juga kesalahan aku di mana. Jadi buat kedepannya aku bisa recook yang lebih bagus lagi gitu kan. Jadi kemarin itu aku mampir di toko Asia buat beli tahu sama tempe. Tadam! Dan ini satu tahu harganya sekitar nggak nyampe 2 euro. Untuk
untuk hari ini aku akan masak satu, buat satunya lagi kita bisa coba resep yang lain lagi kan. Ada permasalahan di dapur aku. Aku sekeluarga nggak bisa makan pedas. Kalau misalnya resepnya ada cabai-cabainya dan kemungkinan mengandung makanan yang pedas, cabai-cabai itu aku ganti jadi paprika yang nggak pedas. Karena di sini banyak cabai hijau, cabai merah, cabai kecil-kecil, itu semua yang banyak yang nggak pedes guys. Jadi dari segi tampilan masakan kalau jadi gitu bisa sama, tapi soal rasa itu nggak pedes guys. Kalian lihat postingan aku di Instagram tentang masak-masak dan aku pakai cabai di situ atau bubuk cabai di situ. Kalian jangan tertipu guys, itu nggak pedes sama sekali. Ayo kita masak. Kom. Iya, Kom. Jadi ini si Bella. Ini kucing aku si Bella. Ini adalah kucing aku yang suka masak. Ya ini kalau misalnya aku masak, dia pasti selalu mau masuk ke sini buat bareng masak dan dia akan duduk di situ. Kayak dia itu harus terus berada sama aku di dapur selama aku masak. Apa? Tahunya dipotong-potong. Apa? Potong dadu kayak gini. Tuh dia udah standby di situ duduk. Aku akan pakai cabai rawit aku. Ini nggak pedes juga sama sekali, ini penipuan guys. Di videonya itu kayak di potong tipis-tipis gitu kan. Potong tuh pakai pisau yang gede. Jadi tadi tuh aku nyari-nyari tentang resep tahu atau olahan tahu yang bisa aku masak juga di sini. Dan bahannya juga terjangkau di rumah aku gitu kan. Lihat ada satu resep tuh judulnya kayak gini. Olahan tahu yang cocok buat anak kos. Dan channelnya di sini. Kalian bisa lihat langsung videonya seperti apa. Tapi kali ini aku mau bikin olahan tahunya sesuai dengan bahan-bahan yang ada di rumah aku. Tapi seenggaknya bisa memuaskan lidah yang pengen makan ini. Aku akan modif olahan tahunya sekarang juga dan seperti apa. Tonton terus ya. Mau kasih minyak dulu. Ini aku pakai minyak goreng sisa goreng tempe kemarin. Nggak boleh boros, minyak mahal ya guys. Sambil nunggu minyaknya panas, aku mau nyiapin si telurnya. Terus sekarang masukin si tahunya. Kita masukin sih telurnya langsung. Ini aku masak sambil minum latte macchiato. Kalau kalian cari kopi siap saji di supermarket di Jerman, ini adalah yang paling murah dan enak guys. Aku juga udah coba beberapa merek gitu. Dapatnya di Netto. Yes, sekarang jadi aku nggak terlalu mau banyak piring kotor. Kita sambil ngopi. Kita tambahin minyak lagi 2 sendok buat tumis si bawang-bawang. Metode masak kayak gini cocok banget buat kalian
yang nggak punya terlalu banyak peralatan makan atau peralatan masak gitu ya. Kayak aku dulu waktu ngekos, itu tuh bener-bener punya wajan, panci itu tuh terbatas banget. Kalau mau lebih ya beli sendiri gitu kan. Jadi metode kayak gini oke lah. Saus jamur 2 sendok, atau kalian boleh pakai saus tiram. Karena aku nggak punya saus tiram, jadi pakai saus jamur aja. Minyak wijen 1 sendok, garam 1, 2, sama kecap manis. Kita giniin aja. Oke, sekarang kita campur semuanya deh. Kalau kalian ke Jerman guys, terus kayak nyari restoran Asia, bukan restoran Indonesia ya, paling tuh makanannya kayak Thailand atau Vietnam, kayak akan minyak wijen. Kalau kata orang-orang, kalau orang Indonesia makan rasanya cuma rasa cabai gitu kan. Tapi kalau kata aku, kalau orang Asia yang lain yang makan, rasanya rasa minyak wijen. Dan itu aku kurang suka karena kayak nutupin rasa yang lain, dan makanannya juga jadinya cuman bau minyak wijen. Kuat banget guys. Dan aku juga suka nonton kayak vlog-vlog, ada kan orang Vietnam juga gitu. Aku ngikutin cara dia olahraga di rumah. Jadi kalau masak itu pasti pakai minyak wijen atau enggak pakai saus wijen. Jadi apa-apa wijen guys, aku nggak ngerti. Oke, kita angkat. So guys, sudah jadi. Ini jujur aku belum pernah masak tahu diginiin sih. Terus aku juga punya kerupuk udang. Ini segini harganya 1 euro loh, sebungkus kayak gini. Dan ini kerupuknya dari Belanda. Aku males goreng kerupuk sendiri karena kayak satu dapur tuh bakalan bau minyak. Jadi kalau mau goreng kerupuk tuh harus langsung banyakan. Jadi biar sekalian kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya enak. Salah. Ini. Sekarang kita cobain. Jadi kayak makan tahu, ada rasa telurnya gitu kan. Enak deh. Aku belum pernah beneran. Dan ini enak. Pasti kalau makan pakai nasi enak banget. Pasti nasinya banyak kali nambah kali ya. Tapi sayang, aku gak punya nasi. Makanan yang kelihatan pedas tapi nggak pedas sama sekali. Cabenya banyak gitu ya, kelihatannya gitu ya. Padahal paprika. Tadi peralatan yang kotor cuman piring wadah bumbu, wajan, sama tempat kocok telur sama sendok, sama paling kayak talenan sama pisau. Udah deh. Selamat makan. Kenyang guys. Udah jam 6:30 malam, tapi masih terang banget. Terima kasih buat yang sudah nonton vlognya sampai habis, dan terima kasih juga sudah menemani makan siang kali ini. Ini makan siang. Ini makan siang sekaligus merangkap makan malam aku guys. Terima kasih juga buat kalian yang udah ataupun mau support channel aku yang sangat sederhana ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share tentunya. Stay as a positive person, sehat-sehat semuanya di sana. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Juicy!